Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Saya perkenalkan diri, saya Kasmiati SPD MSI, Guru Biologi SMA Negeri 10 Nrekang. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang materi pokoknya adalah metabolisme. Kemudian submaterinya adalah katabolisme. Kemudian materi esensialnya adalah respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pada pertemuan yang lalu, metabolisme telah dibahas oleh rekan saya Pak Anwar. Sekarang saya akan membahas metabolisme yang berhubungan dengan energi. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin ada yang masih ingat, apa itu metabolisme, Bu? Metabolisme adalah seluruh reaksi yang terjadi pada makhluk hidup. Pada pertemuan lalu juga sudah dibahas bahwa ada dua komponen yang terlibat dalam proses metabolisme. Yang pertama namanya enzim, yang kedua namanya energi. Karena enzim sudah dipaparkan oleh rekan saya minggu lalu, maka kali ini saya akan membahas metabolisme yang terkait dengan energi, yaitu katabolisme. Nah, seperti yang nampak pada layar, bahwa katabolisme itu adalah reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Yang mana senyawa kompleksnya? Yaitu C6H12O6. Apa contohnya? Contohnya adalah respirasi aerob. Yang kedua adalah fermentasi. Kemudian sifat katabolisme yang kedua adalah bersifat eksoterm. Jadi dia ini bersifat eksoterm, artinya mengeluarkan panas. Kita lihat kalau kita misalnya bernapas, kita letakkan tangan kita di depan depan mulut, maka ada terasa hangat. Maka itu adalah namanya eksoterm, mengeluarkan panas. Yang berikutnya adalah dia menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan di sini adalah energi yang dihasilkan di sini nanti dia dalam bentuk ATP. Dia ini ada ATP. Bagaimana reaksinya? Ada C6H12O6. Kemudian tambah 6CO2 menghasilkan 6CO2. Kemudian 6H2O dan ATP itu tadi. Dari mana sih C6H12 itu? C6H12 itu berasal dari amilum yang kita makan
atau karbohidrat yang kita makan dicerna oleh sistem pencernaan, di usus halus diserap oleh sel. Jadi di usus halus dia ini ada nanti penyerapannya. Ya. Oke. Setelah diserap di usus halus itu dibawa oleh darah. Dibawa oleh darah masuk ke dalam sel dan bertemu dengan oksigen yang berasal dari sistem respirasi. Nah, dalam proses perombakannya itu dia menghasilkan zat sisa. Apa zat sisanya? Ada CO2. Apalagi? Ada H2O. Oke. Zat sisa ini harus kita keluarkan. Bagaimana cara melakukannya? Oh, kita bernapas. Makanya ketika kita bernapas, itu uji coba terkecilnya atau simpelnya adalah kita letakkan cermin atau kemudian kita bernapas. Nanti ada kayak uap air. Apa yang tertinggal? Si ATP itu tadi. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah respirasi anaerob. Respirasi anaerob ini terjadi di dalam sel-sel otot kita atau di dalam sel-sel bakteri atau fungi. Jadi kita yang berikutnya tidak membutuhkan oksigen. Menghasilkan energi yang lebih kecil dibandingkan dengan respirasi aerob. Kita lihat contohnya. Misalnya C6H12O6 Jadi C6H12O6 ini dia akan difermentasi oleh bakteri Saccharomyces cerevisiae, akan dia menghasilkan etanol. Kemudian menghasilkan CO2 dan menghasilkan ATP dalam jumlah yang sangat sedikit. Jadi ATP-nya hanya 2. Kemudian contoh fermentasi yaitu fermentasi asam laktat. Si glukosa ini dia akan dirubah menjadi asam piruvat dan menghasilkan 2 ATP. Bagaimana ini terjadi ketika kita melakukan aktivitas yang berlebih? Oke. Nah, sekarang anak-anakku perhatikan bahwa pada tahapan respirasi itu dibagi ada 4 macam. Yang pertama namanya glikolisis. Yang kedua dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga adalah transfer elektron. Yang ketiga adalah Daur Krebs. Yang keempat adalah transfer elektron. Nah, saya sudah buat jembatan keledainya bahwa bisa kita tulis di sini G the site. Jadi kalau anak-anakku nanti mau mudah menghafalnya, ingat saja G the site. Apa itu G? G ini adalah glikolisis. Apa ini D? Dekarboksilasi oksidatif. Apa ini S? I siklus Krebs. Dan TE adalah transfer elektron. Oke. Bagaimana proses tahapan glikolisis itu? Nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi tahapan pertama dari respirasi namanya glikolisis, ya, glikolisis. Kita lihat. Glikolisis ini adalah pemecahan glukosa atau C6 menjadi 2 asam piruvat atau C3. Kemudian dia terjadi di sitoplasma.
Apa hasil akhirnya? Hasil akhirnya adalah 2 asam piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Supaya anak-anakku semua mudah mengingatnya, Ibu sudah buatkan jembatan keledainya. Dua-duaan. Apalagi anak-anakku ini kan semuanya anak remaja. Jadi ingat saja, oh kalau dia glikolisis berarti dua-duaan. 2 asam piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Bagaimana prosesnya? Ini Ibu sudah. Bagaimana prosesnya? Ibu sudah buatkan satu persatu. Jadi mulai dari perubahan, karena definisi glikolisis itu mulai dari perubahan glukosa menjadi asam piruvat. Ini dia asam piruvatnya. Oke, jadi ada 9 tahapan yang terjadi pada proses glikolisis itu. Apa-apa saja? Ya, kita lihat satu persatu. Oke, glukosa ya di tahap 1 itu yang di sini. Glukosa mengalami fosforilasi membentuk glukosa 6-fosfat. Jadi dia ini membentuk glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat mengalami isomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian fruktosa 6-fosfat ini mengalami lagi fosforilasi membentuk fruktosa 6-fosfat. Ini sampai di tahap 4. Sebentar Ibu akan jelaskan apa yang terjadi karena ada perubahan ATP menjadi ADP. Adenosin trifosfat berubah menjadi adenosin difosfat. Itu nanti dia dibutuhkan energi. Makanya nanti energinya dia -1. Oke, kita lanjut. Kemudian dari fruktosa bifosfat itu mengalami pemecahan. Jadi dia pecah menjadi 2. Apa yang dibuat? Dia menghasilkan fosfogliseraldehid atau biasa disebut PGAL. Oke. Dari fosfogliseraldehid ini mengalami oksidasi membentuk 1,3 bifosfogliserat. Ya. Di sini dari tahap 5 ini terbentuk NAD menghasilkan NADH. Nanti kalau sudah ditransfer elektron di tahapan terakhir dari metabolisme itu ada nanti berapa energi yang dihasilkan kalau ada pembentukan NADH. Nanti kita bahas di terakhir. Kemudian dari fosfogliseraldehid ini akan membentuk 1,3 bifosfogliserat. Jadi ini. Dari perubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat itu dihasilkan energi. Jadi ada perbedaannya tadi dari ATP di tahap 1 menjadi ADP, ini dari ADP menjadi ATP. Oke. Dari si 1,3 bifosfogliserat ini menghasilkan 3 fosfogliserat, dia akan membentuk lagi 2 fosfogliserat. Jadi dia mengalami isomerase. Kemudian dari fosfogliserat ini akan dia berubah menjadi fosfoenol piruvat. Ya. Jadi dia berubah menjadi fosfoenol piruvat. Ini.
Jadi dari perubahan fosfoenol piruvat ini, dia akan menghasilkan energi lagi. Jadi ada perubahan dari adenosin difosfat menjadi adenosin trifosfat yang terbentuk adalah asam piruvat. Jadi saya kembali tadi yang di dua-duaan itu. 2 asam piruvat, kemudian 2 NADH, kemudian 2 ATP. Yang mana itu? Jadi NADH-nya 2, 1, 2. Asam piruvatnya 2, 1, 2. Kemudian si ATP ini, dia ini ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Kenapa 2 hasilnya, Bu? Karena kita sudah gunakan tadi di awal yaitu min 2. Jadi 4 kurang 2 sisa 2 ATP. Oke. Jadi ini adalah tahapan yang pertama. Kita lihat lagi. Tahapan metabolisme yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Apa itu dekarboksilasi oksidatif? Perubahan asam piruvat menjadi asetil-CoA. Jadi yang tadi ini hasil akhirnya adalah asam piruvat. Hasil akhirnya adalah asam piruvat, maka itu yang menjadi bahan pada dekarboksilasi oksidatif. Nah, apa itu dekarboksilasi oksidatif, Bu? Perubahan asam piruvat menjadi asetil-CoA. Di mana terjadi? Terjadi di mitokondria. Apa hasilnya, Bu? Ya, jadi setiap tahapan itu ada proses dan ada hasil. Hasilnya 2 asetil-CoA. Jadi ini 2. Yang diperlihatkan kan tadi bercabang waktu di glikolisis, yang diperlihatkan kan cuma 1. Kemudian yang kedua 2 NADH, ini 2 ini yang di sebelahnya 1. Yang kedua adalah 2 CO2. Bagaimana tahapannya? Ini ada mekanismenya. Ibu sudah susun dalam bentuk kata-kata. Jadi yang pertama, setiap asam piruvat yang dihasilkan kemudian diubah menjadi asetil-CoA. Jadi setiap asam piruvat yang terbentuk yang hasil akhir tadi dari glikolisis, dia akan membentuk asetil-CoA. Oke. Kemudian si asam piruvat ini mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksilnya hilang dan dia akan berdifusi keluar sel. Karena ini terjadi di dalam sel kita, khususnya di dalam mitokondria. Kemudian gugus karbo yang tersisa ini mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogennya ditangkap oleh NAD+. Dia nanti ditangkap oleh NAD+ dan membentuk NADH. Kemudian yang terakhir adalah asam piruvat ini diubah menjadi asetil-CoA dan NADH dan CO2. Jadi beginilah tahapannya untuk dekarboksilasi oksidatif. Oke. Saya sudah membuat soalnya. Yang pertama, ini tahun 2008, soal ada pernyataan dan ada sebab akibat.
Yang pertama, proses respirasi asetil-CoA langsung masuk ke siklus Krebs. Jadi, Ibu tadi sudah bahas bahwa pada respirasi itu si asetil CoA ini dia. Jadi hasil akhir dari dekarboksilasi oksidatif itu hasil akhirnya adalah asetil CoA. Kemana nanti asetil CoA itu terikat? Jadi seperti yang Ibu tadi paparkan bahwa setelah terjadi reaksi dekarboksilasi oksidatif, dia akan langsung masuk ke daur Krebs. Ya, daur Krebs. Di daur Krebs itu si asetil CoA ini dia akan berikatan dengan oksaloasetat. Oke. Jadi ini pernyataannya sudah betul bahwa pada proses respirasi asetil CoA dapat langsung masuk ke siklus Krebs. Kemudian sebabnya, asetil CoA merupakan senyawa antara proses glikolisis. Pasti salah kan? Karena asetil CoA ini bukan senyawa antara. Jadi dia sebagai senyawa produk hasil dekarboksilasi oksidatif. Jadi asetil CoA itu tidak dikenal di glikolisis. Saya pikir tahapan glikolisis tadi mulai dari perubahan glukosa menjadi asam piruvat itu tidak pernah kita kenal itu yang namanya asetil CoA. Asetil CoA ini hasil akhir daripada dekarboksilasi oksidatif. Jadi pernyataannya betul, alasannya salah, itu C. Soal-soal seperti ini harus memang kita pelajari sejak dini supaya nanti karena kelihatannya mudah. Tapi kalau kita tidak memahami konsep itu, maka sangat sulit kita menjawabnya. Ini sudah ada konsep yang saya buat. Asetil CoA merupakan senyawa yang terbentuk dari dekarboksilasi oksidatif. Kemudian asetil CoA dibentuk pada tahap dekarboksilasi oksidatif sehingga bukan merupakan senyawa antara dari glikolisis. Oke? Kita lagi lihat soal nomor 2. Ini SBMPTN tahun 2015. Jadi ujian bersama masuk perguruan tinggi muncul ini soal. Soalnya urutan tahapan metabolisme glukosa, CO2, H2O, dan ATP. Oke, CO2, H2O, dan ATP adalah, saya pikir tadi kan Ibu sudah kasih di awal tadi. Ada jembatan keledainya yang mudah diingat. Apa itu? G-deside. G itu adalah, jadi G-nya ini adalah glikolisis. Oke, kita lihat semua oksen yang ada kata glikolisis di depannya. Oke, ini sudah salah karena ini. Oke, ini ada. Kemudian ini salah karena dia glukonase, karena tahapan pertama pada metabolisme itu adalah glikolisis. Ini betul. Jadi hanya 3 pilihan yang bisa. Oke, kita masuk yang kedua. Tahapan kedua kan DO, dekarboksilasi oksidatif. Kita lihat yang mana yang ada. Kita lihat dulu yang pertama, dekarboksilasi. Oke. Kemudian dekarboksilasi, oke. Kemudian ini berarti sudah salah. Sisa 2 pilihan untuk sekarang.
dekarboksilasi oksidatif. Tapi di sini tidak ada kata-kata dekarboksilasi oksidatif. Tapi apa nama lainnya? Ini ada dekarboksilasi asam piruvat. Karena tadi setelah masuk di dekarboksilasi, bahan dasarnya adalah asam piruvat ya. Asam piruvat yang akan menghasilkan asetil SCoA. Oke. Berarti ini sudah gugur. Karena bukan asam ketokarboksilat, tidak dikenal di situ. Saya pikir selanjutnya kan itu sudah masuk siklus Krebs atau biasa disebut daur Krebs, tapi karena ini dia tidak ada siklus Krebs. Siklus Krebs itu bisa disebut juga nama lainnya adalah siklus asam sitrat. Kenapa? Karena setelah tadi asetil-CoA ini dia akan langsung berikatan dengan oksaloasetat, akan membentuk asam sitrat. Biasa saya kalau misalnya di sekolah saya suka kasih jembatan keledai supaya mudah diingat. Ya. Jadi ingat saja ini G-deside. Berarti yang benarnya itu adalah yang C. Oke. Saya pikir sudah jelas ini. Yang anak-anakku harus permantap ini adalah nanti kalau dia sudah masuk di siklus asam sitrat. Insya Allah akan dibahas oleh rekan saya. Jadi kalau ingat metabolisme, ingat G-deside. Ingat itu 4. Glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs atau siklus asam sitrat, transport elektron atau fosforilasi oksidatif. Soal yang terakhir yang saya sajikan. Oke. Ini adalah SMPTN tahun 2015. Ini baru-baru ini. Jadi ini anak-anakku harus perhatikan betul-betul karena materi katabolisme itu tidak ada masuk di dalam UTBK. Oke. Dalam glikolisis dihasilkan 4 molekul ATP untuk setiap 1 mol glukosa. 2 molekul ATP digunakan dalam reaksi yang bersifat. Jadi, ya ini penjelasannya. Jadi, ada tahapan di mana itu dia akan menghasilkan energi yang disebut eksergonik. Oke, jadi ada tahapan nanti yang dia akan menghasilkan energi eksergonik. Kan Ibu sudah jelaskan tadi di awal bahwa tahap 5 itu sampai 9 dia menghasilkan energi. Di mana letak dihasilkannya, Bu? Ini kita lihat. Ada perubahan NAD menjadi NADH. Ini ada energi, nanti kalau ditransfer elektron, ini setara dengan 3 ATP ya. Ini ada energi. Yang kemudian yang kedua, perubahan 1,3 bifosfogliserat, itu ini ada energi. Jadi ada ADP berubah menjadi ATP, itu 1 energi. Ini ditambah ini 1. Ini 1. Ini 1. Yang di soal itu, yang ini yang mau ditanyakan. 2 energi itu, ini ya. Oke. 2 molekul ATP ini karena dia tidak dalam bentuk
dia tidak dalam bentuk angka, dia kasih kata. 2 molekul ATP digunakan dalam reaksi yang bersifat. Jadi yang di atas tadi, yang di 1 sampai 4, itu dia namanya endergonik atau membutuhkan energi. Saya pikir ini, jadi tapi sebelum kita Ibu mengakhiri pembelajaran saya, ada soal-soal yang Ibu akan berikan supaya nanti kalau ini sudah belum live atau belum ada YouTube-nya, nanti anak-anakku semua bisa barcode. Jadi Q&R-nya bisa di barcode, atau yang belum punya aplikasi barcode bisa nanti masuk di ketik bit.ly ya sesuai yang tertera pada layar. Jadi mungkin di daerah bisa foto dulu ini alamatnya supaya nanti memudahkan anak-anakku semua mengerjakan soal. Karena materi katabolisme ini adalah materi yang sangat esensial untuk masuk perguruan tinggi negeri. Saya pikir ini untuk saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.